Partai Nasdem dikenal memiliki strategi yang cukup ampuh dalam mengusung secara dini baik di tataran pemilihan kepala daerah maupun pemilihan partner koalisi. Hal serupa juga diterapkan Partai Nasdem 2 tahun jelang Pilpres 2024 ini, yakni akan mengumumkan lebih awal kandidat bakal calon presiden 2024 mendatang. Lalu apa dan bagaimana hasilnya akan diketahui usai Rakernas yang digelar hingga tanggal 17 Juni mendatang. Kita akan diskusikan bersama dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa dan juga pengamat politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi, salam sehat Kang Saan, salam sehat, selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi. Baik, kita ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, di Rakernas kali ini Pak Surya juga sudah menegaskan kalau ini terbuka untuk banyak orang, tidak hanya kesempatan yang ditutup untuk Nasdem saja, namun dengan kriteria-kriteria universal yang sudah disebutkan juga sebelumnya oleh Pak Surya, sudah dijabarkan. Nah, Kang Saan, apa sebenarnya latar belakang ini dibuka untuk umum, kemudian tidak berpatok pula pada 3 nama yang elektabilitasnya paling tinggi dan populer di kalangan masyarakat, apa Kang? Ya, dari awal kan Nasdem punya komitmen ya untuk selalu memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa ya untuk bisa mencalonkan dirinya sebagai pimpinan baik di level nasional maupun di level daerah, misalnya kayak gubernur, bupati, wali kota. Nah, kita selalu memberikan kesempatan itu. Nah, kenapa? Karena tadi sekali lagi bahwa kesempatan yang diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa bagi Nasdem itu tidak hanya untuk kalangan internal, dan juga tidak hanya untuk kalangan tertentu, dan itu berlaku bagi siapapun. Jadi semangat Partai Nasdem adalah selalu mencari dan memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa dalam setiap kesempatan momen politik. Jadi apakah pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita selalu punya komitmen untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa ini? Karena memang kita ke depan membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang tadi mampu berkomitmen, misalnya terkait dengan soal politik kebangsaan kita, yaitu bagaimana menjaga Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga soal pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika. Selain juga dia punya kemampuan, kapabilitas, integritas, itu hal-hal yang menurut saya penting. Jadi sekali lagi itulah komitmen Partai Nasdem. Baik, Kang Saan, kalau kita melihat dan juga mendengarkan tadi ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa salah satu hal yang disampaikan terkait dengan Partai Nasdem ini tidak akan mengekor kepada hasil survei elektabilitas yang sudah dirilis oleh beberapa lembaga survei. Bagaimana tanggapan? Apa sebenarnya alasan dibalik hal ini, Kang Saan? Ya kan selama ini orang selalu terpaku bahwa survei itu kan menjadi satu-satunya sebagai alat ukur, di mana orang selalu melihat tentang popularitas, tentang elektabilitasnya. Itulah yang menjadi salah satu ukuran. Nah, Nasdem tidak melihat itu. Selain hal tadi, misalnya soal hasil survei di mana memotret tentang popularitas dan elektabilitas, ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penting Partai Nasdem. Tadi pertimbangan penting Partai Nasdem soal komitmen politik kebangsaannya. Ini penting. Misalnya komitmen untuk senantiasa menjaga ideologi kita Pancasila, komitmen untuk menjaga yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, komitmen untuk menjaga pluralisme, yaitu kebinekaan. Nah, ini juga menjadi hal lain. Nah, karena itu diberi kesempatan siapapun. Nah, Nasdem juga atau partai punya tanggung jawab politik juga. Tokoh-tokoh yang memang punya kemampuan, selain dengan potensi yang sedang dimiliki terkait popularitas dan elektabilitasnya, partai juga harus bekerja keras. Bagaimana partai juga mendorong atau memperjuangkan agar kader-kader yang potensial yang punya kemampuan dengan tadi, kalau misalnya dipotret dari hasil surveinya kurang memadai, itu didorong untuk meningkatkan elektabilitasnya, meningkatkan popularitasnya. Jadi bukan semata-mata melihat calon yang sudah jadi, dilihat dari hasil survei, otomatis diikuti, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas tokoh tersebut. Nah, ini juga yang menjadi komitmen Pak Surya. Jadi tadi istilah Pak Surya tidak membebek terhadap hasil survei itu, jadi survei itu tidak
tidak istilahnya menyandra partai bahwa ini loh yang sudah dari survei orang-orang yang memang punya popularitas elektabilitas tinggi maka otomatis akan dicalonkan. Nah, Oke, ini baik. satu. Yang Jadi kedua Kang juga Saan Pak Surya tidak hanya menegaskan Kang Saan, jadi ya, tidak hanya berpatokan dan tidak hanya menyandra kebebasan partai begitu ya, Ya. Reno ya, untuk menentukan individu-individu baru. Nah, coba saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, seberapa besar potensi bisa muncul figur-figur baru di luar dari yang sudah muncul namanya di top 3 yang paling tinggi elektabilitasnya? Iya, kalau soal peluang untuk memunculkan figur sebenarnya kan masih terbuka karena ini kan masih sampai kurang lebih pertengahan atau mungkin bulan September 2023 itu proses kandidasi masih bisa mengonsolidasikan kekuatan partai politik dan figur sebenarnya. Nah, tergantung pada dinamika internal dan eksternal partai politik, tergantung pada dinamika figur masing-masing dalam tahap pemunculan karena sebagaimana kita ketahui akan ada tahap pemunculan seperti sekarang, kemudian nanti proses kandidasi, kemudian nanti itu ada proses conviction atau mempertimbangkan ya dalam basis-basis pemilih itu mungkin sudah masuk masa kampanye baru kemudian pemilihannya sendiri. Kira-kira skemanya kan begitu. Nah, di tahap pemunculan ini menurut saya partai manapun masih bisa mendorong siapapun yang kemudian bisa mengalami konsensus ya nama itu di antara kekuatan lain jika misalnya partai yang bersangkutan tidak bisa memajukan pasangan calon sendirian karena ini kan terhubung dengan komunikasi politik lintas kekuatan nanti. Kalau figur sendiri itu hubungannya dengan public acceptance. Bagaimana misalnya penerimaan publik pada mereka itu terlihat dari salah satu indikatornya tingkat keterpilihan mereka. Betul bahwa survei itu bukan satu-satunya, itu satu di antara sekian indikator ya kan. Kan indikator-indikator itu banyak. Nah, salah satu indikatornya adalah probabilitas perolehan suara. Yang itu biasanya ukurannya pada modal dasar elektoral si figur misalnya. Menyangkut tingkat keterpilihan, tingkat penerimaan, ya kan, tingkat keterkenalan itu satu di antara sekian indikator dalam konteks mengusung seseorang atau paket pasangan. Belum lagi misalnya bicara soal konstelasi yang sifatnya aksi reaksi di antara partai-partai karena bagaimanapun kan kita bicara soal keuntungan dalam kekuasaan esok hari dari ragam skema dan kepentingan partai-partai yang terfragmentasi begitu. Baik. Belum lagi faktor yang tidak boleh juga dilupakan adalah bagaimana misalnya dinamika yang berkembang di masyarakat, isu yang kemudian diharapkan kemudian terrepresentasi dari figur dan orientasi parpol dalam konteks kontestasi elektoral begitu. Baik, Mas Gun-Gun, kalau kita melihat skema begitu ya yang dilakukan oleh Partai Nasdem adalah melaunching atau menyebutkan 3 nama bakal calon presidennya dulu, kemudian baru menentukan arah koalisinya begitu ya. Jadi baca presnya dulu yang dilihat, kemudian baru menentukan arah koalisi. Nah, menurut Anda cara ini efektifkah? Ya, efektif ya. Kenapa? Karena saya pikir akan ada 3 faktor yang menjadi penentu figurnya yang apakah punya probabilitas perolehan suara atau tidak, dinamika internal dan eksternal partai politik sama public acceptance tadi. Jadi kalau misalnya mengerucutkan dari banyak nama, misalnya ke 3 nama ini tahap 1. Sebut aja ini yang disebut dengan ZOPA strategy ya, Zone of Possible Agreement namanya. Jadi mengerucutkan sekian banyak nama untuk kemudian dibawa ke meja negosiasi tentu. Ya, kenapa? Karena Nasdem kan belum bisa memajukan sendirian ya dengan 9,05% ya 59 kursi itu belum bisa maju sendirian dan itu membutuhkan mitra koalisi sehingga tidak terburu-buru misalnya positioning pada satu nama. Artinya dengan 3 nama ini membuka ruang bagaimana misalnya respons dari kekuatan calon mitra
Tentu Mas pertama yang Gun-gun, harus jadi tidak terburu-buru ya Mas Gun-gun ya dalam menentukan siapa yang nantinya akan muncul dari hasil Rakernas ini ya Mas ya. Nah, saya Betul, coba ke Kang Saan lagi sebentar. Kang Saan, ada 3 nama yang pastinya ada di pikiran masyarakat, sering diperbincangkan. Ada Sering muncul Ganjar, begitu ya? ada Ganjar, ada Prabowo, ada juga Anies. Prabowo punya kedekatan khusus dengan Pak Surya yang sering terlihat. Ganjar juga pernah bertemu dengan Pak Surya, juga sering terekspos. Anies juga terlibat di dalam pembentukan Ormas Nasdem dulunya. Kalau dari pandangan Kang Saan yang biasa diperbincangkan masyarakat ini, apakah ada yang berpotensi nantinya didukung Nasdem? Ya, kalau dilihat dari ini ya, nanti kan hari ini kan rencana DPW atau wilayah akan menyampaikan laporannya. Laporan kan tidak hanya terkait dengan soal siapa nanti yang akan diusulkan menjadi calon presiden, minimal 3 nama sampai 5 nama, tapi juga ada hal-hal yang lain, misalnya terkait dengan soal konsolidasi partai ya, karena pemilu kan bukan hanya soal calon presiden, tapi juga ada yang jauh lebih penting juga terkait dengan soal pemilu legislatif, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Nah, nama-nama yang beredar hari ini kan itu kan nama-nama yang memang di kalangan internal juga menjadi pembicaraan ya. Jadi apakah misalnya nanti ada nama Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo atau nama siapapun misalnya, itu nama-nama yang memang tidak hanya familiar di publik, tapi juga mungkin di internal Nasdem juga nama-nama itu kan sering juga disampaikan. Bahkan jauh-jauh sebelum Rakernas juga beberapa wilayah menyampaikan itu tadi. Tapi yang pasti nanti siang DPW akan mengusulkan siapa nama-nama yang akan disampaikan di forum Rakernas yang nanti akan diusulkan ke Pak Surya Paloh. Dari nama itu kan nanti 3 yang akan 3 nama yang akan ditetapkan dari nama-nama yang beredar di kalangan Dewan Pimpinan Wilayah, dan tentu prosesnya juga kan button up. Misalnya DPW tidak serta-merta misalnya menyampaikan nama-nama tersebut, tentu juga melalui proses penjaringan di tingkat DPD. Jadi DPD menyampaikan, yang disampaikan DPD itulah yang nanti akan disampaikan DPW di dalam forum Rakernas sebagai usulan untuk disampaikan ke Ketua Umum dan nanti ditetapkan. Dan saya juga berharap bahwa siapapun nanti yang ditetapkan oleh Ketua Umum, itulah yang memang harus diperjuangkan secara bersama. Tapi sama seperti Mas Gun-gun sampaikan bahwa 3 nama ini kan nanti akan diputuskan menjadi 1 nama, dan tentu proses ini akan terus dilalui. Jadi misalnya dari banyak nama menjadi 3 nama, 3 nama menjadi 1 nama, dan tentu karena Nasdem sekali lagi tidak mencukupi untuk mencalonkan pasangan calon presiden sendirian karena di parlemen cuma 10,4%, tentu harus membutuhkan mitra koalisi. Nah, 3 nama ini tentu juga akan disampaikan ke partai-partai yang akan menjadi potensi mitra koalisi Partai Nasdem ke depan. Oke, mitra koalisi Partai Nasdem ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Mas Gun-gun dan juga Kang Saan, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, Metro Pagi Prime Time masih akan kembali sesaat lagi. Saya ingin jaring bottom up benar-benar dari bawah, dari akar rumput, agar semua bisa berpartisipasi, dan memang benar-benar partisipasi rakyat dan pilihan rakyat lah nanti yang akan menentukan siapa calon presiden yang ditentukan oleh Nasdem. Ini menurut saya adalah gebrakan yang cukup bagus, karena memang sebetulnya tadi memang sebelumnya ya Partai Nasdem menginginkan konvensi, tetapi memang mungkin karena suara kita kurang untuk maju sendiri, makanya kita mencari pasangan konvensi. Tetapi sayangnya partai-partai lain sudah mempunyai calon-calon. Jadi makanya sistem bottom up ini adalah sebagai pengganti konvensi. Dan ini benar-benar menyerap aspirasi dari semua kalangan dan semua akar rumput partai dari yang paling bawah. Kalau Nasdem kriterianya tentu sederhana saja, yang pasti mempunyai satu kesamaan visi misi dengan Nasdem.
Kedua, melanjutkan pembangunan yang sudah selama ini dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan ketiga, tentu saya rasa ini komitmen yang paling fundamental ya menjaga keutuhan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya. Pancasila itu harga mati menurut saya. Kalau yang lain-lain mau misalnya memang ada yang lebih agamis dari yang satu lain, itu tidak masalah. Yang penting ya 3 itu, chemistry, pembangunan, dan Pancasila. Kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Gun Gun Herianto, pengamat politik, dan Kang Saan Mustafa, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Saya ke Kang Saan. Kang Saan, kalau kita berbicara arah koalisi, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan soal figurnya begitu ya. Sekarang kita ngomong soal arah koalisi Partai Nasdem. Sampai dengan sejauh ini, sampai dengan hari ini, adakah mungkin sinyal-sinyal yang sudah mulai dilemparkan oleh Partai Nasdem untuk mencoba komunikasi dengan partai lain? Ya, kalau proses ke arah koalisi tentu komunikasi kan Partai Nasdem juga relatif intensif dengan partai-partai lain. Cuman kan memang Partai Nasdem dari awal ingin tidak terlalu terburu-buru membentuk bangunan koalisi. Tapi proses komunikasi itu tetap dilakukan. Misalnya terakhir Nasdem ketemu dengan Partai Demokrat misalnya, di mana ketua umum dan ketua Dewan Majelis Tingginya ya Pak SBY ketemu dengan Pak Surya. Nah itu kan bagian dari komunikasi sebelumnya dengan Pak Prabowo, bahkan mungkin ya ke depan dengan partai-partai yang lain. Nah proses komunikasi itu menurut saya penting, selain tadi figur, tapi juga kesamaan visi misi, kesamaan platform, dan juga kesamaan komitmen. Karena kita tidak mau juga misalnya koalisinya hanya dibangun atas dasar kepentingan taktis saja, kepentingan semata misalnya. Tapi juga penting juga membangun koalisi itu didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang jauh lebih strategis ke depan. Yaitu bagaimana misalnya mempertegas tentang politik kebangsaan kita. Tadi misalnya soal Pancasila, soal NKRI, soal kebinekaan, ini kan hal-hal yang menurut saya juga fundamental, yang itu juga harus disampaikan dengan calon mitra koalisi. Jadi sejauh ini komunikasi terus dilakukan. Baik, kalau menurut pengamatan dari Mas Gun Gun, dari pemetaan partai politik sampai dengan hari ini yang sudah punya koalisi ataupun yang belum, nah dengan siapa Partai Nasdem bisa mungkin berpotensi untuk lebih sesuai, baik dari spirit Partai Nasdem, kemudian juga dukungannya, begitu ya Reno ya? Ya kalau melihat konfigurasi yang ada kan, poros itu kan berpotensi memang jadi 3 kan. Poros pertama sebut aja PDI Perjuangan, entah itu nanti jadi berkoalisi dengan Partai Gerindra atau tidak, itu sudah melampaui prasyarat presidensial threshold. Kursi 20% kursi DPR itu kan 115 kursi. Jadi sudah 128 kursi sendiri PDI Perjuangan, kalau tambah Gerindra berarti jadi 206 kursi kan, itu udah bisa lah jadi satu paket. Kemudian Partai Nasdem bisa jadi game maker ya, bisa juga jadi game changer ya. Jadi menjadi pengatur ritme permainan ya, dengan misalnya menyodorkan 3 nama hari ini adalah bagian dari menurut saya mendinamisasi konstelasi. Nanti apakah kemudian mengubah peta atau tidak, menurut saya akan sangat ditentukan juga oleh reaksi partai lain yang diajak bermitra. Saya melihat potensi Partai Nasdem bermitra itu ruang jelajahnya masih luas, bisa misalnya dengan Partai Demokrat, bisa dengan Partai Keadilan Sejahtera begitu, atau juga bisa dengan partai lain. Andai saja misalnya Partai Nasdem bisa berkoalisi, disebut aja misalnya dengan Partai Demokrat plus satu partai lain yang bisa melengkapi komposisi. Kalaupun misalnya dengan Demokrat dan PKS itu udah bisa jadi satu paket kan ya. Seingat saya itu sudah melampaui 115 kursi itu, karena ada kurang lebih 163 kursi itu di situ ya. Nah dan paket ketiga menurut saya yang memungkinkan untuk jadi satu paket ya tentu keberadaan misalnya partai lain ya, seperti apakah misalnya di situ ada KIB kan, Koalisi Indonesia Bersatu
Itu KIB kan udah 3 partai itu ya, ada Golkar, ada PAN, ada P3. Itu udah 148 kursi. Jadi dengan komposisi itu sebenarnya udah mulai kelihatan sih. Peta konsolidasi partai itu menurut saya KIB sudah jadi satu poros, dan PD Perjuangan sudah jadi satu poros. Nah, Nasdem sebaiknya memang mendinamisasi poros ketiga begitu ya, dengan kekuatan politik yang ada sekarang 59 kursi, tinggal kemudian meyakinkan mitra untuk melengkapi paket partai dan gabungan partai politik melampaui threshold. Dan saya pikir politik gagasan yang dimiliki oleh Partai Nasdem ya, tadi udah disampaikan oleh Kang Saan ya, contoh misalnya bagaimana bicara soal pluralisme, bicara soal agenda-agenda kebangsaan ya, seperti kita sama-sama tahu ke depan akan ada inflasi global, misalnya krisis ekonomi ya kan, kemudian juga kita akan bicara soal hal-hal lain yang sifatnya itu menjadi agenda partai politik yang melampaui sebenarnya kepentingan-kepentingan sempit elektoral 5 tahunan. Ya, ini persoalan kebangsaan. Jadi dimensi umumnya dan dimensi khususnya menurut saya memang harus imbang. Dimensi umum itu soal bagaimana politik ke depan, kebangsaan, politik khusus soal bagaimana kontestasi itu di-manage begitu. Baik. Saya ke Kang Saan, tadi dinilai oleh Mas Gun-Gun Partai Nasdem berpotensi besar di salah satu poros begitu ya, dari 3 poros untuk menjadi kingmaker, game changer. Ada tanggapan Kang Saan, singkat saja? Ya, menurut saya memang Nasdem punya potensi untuk membangun koalisi. Nasdem juga kan bisa menjadi salah satu aktor untuk membangun koalisi baru ya, yang selama ini mungkin sudah ada KIB, PDI bisa mencalonkan sendirian, dan Nasdem sekali lagi akan membangun koalisi, apakah nanti dengan Demokrat, dengan PKS atau dengan partai-partai yang lain, potensi ke arah sana tentu akan terjadi. Oke, baik, terima kasih Kang Saan Mustofa, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, dan juga ada Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Salam sehat Kang Saan. Terima kasih Kang Saan, terima kasih Mas Gun-Gun.